Baik, teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi dengan mengkaji atau menjelaskan tentang bahaya-bahaya kecelakaan saat olah gerak kapal. Tapi kita akan baca juga bahaya-bahaya yang ada di kapal. Sekitar ada beberapa, diantaranya 15 judul yang kami bahas. Tujuannya adalah untuk bagi kru kapal yang masih baru maupun yang sudah lama, karena kecelakaan bisa terjadi juga kepada kru kapal yang lama. Dan secara khusus juga buat taruna-taruna pandemi yang semester 1, semester 2 di masa pandemi, hati-hati ya, karena Anda tidak dapatkan pelajaran yang lengkap, tidak sepenuhnya, bahkan saya sendiri mengajar taruna semester 4, baru berjumpa tatap muka 3 kali. Jadi dan 4 kali lagi atau 1 bulan lagi sudah harus berhadapan dengan praktik laut. Maka dari itu, buat taruna-taruna khususnya di seluruh Indonesia, hati-hatilah waktu naik kapal, bukan untuk siar, kalian untuk belajar. Belajar dan belajar. Kalian sudah masuk anak-anak taruna yang pandai, tetapi harus cerdas ya. Kalau bermodalkan pandai saja, sangat membahayakan bekerja di atas kapal. Harus cerdas dan waspada, dan sering bertanya kepada orang-orang yang terdahulu. Silakan, saya akan bahas, kalau ini gambar waktu olah gerak ya, nanti akan kita bahas juga. Pada saat olah gerak ini terutama taruna nautika bermain tali di dek, di midship ya, kapal bagian tengah, juga bagian buritan dan bagian haluan. Itu daerah-daerah berbahaya semua yang bisa terjadi kesabet dengan tali tros. Juga bisa juga tali tros kapal putus dan sangat membahayakan kalau posisi kalian tidak waspada. Mari kita sambut. Dan ini juga di bagian engine department, ya berbahaya sekali pada saat melakukan tindakan-tindakan pekerjaan di kamar mesin. Saya sengaja pemasangan porosenggol ini juga sangat hati-hati, karena ini pekerjaan yang di antara pekerjaan permesinan yang paling berhati-hati adalah pemasangan porosenggol. Nanti waktu sudah lengkap pun juga berhati-hati pada waktu mengambil crankshaft deflection atau membersihkan kalter ini. Itu banyak kejadian kecelakaan bagi taruna maupun bagi kru yang masih baru ya, kru mesin khususnya. Dan pada saat pekerjaan berjalan, tangan bersihkan ke kalter, ke ruang ekol ini, tetapi teman sisi sebelah sedang turun mesin, sehingga terjadilah tangan ketepit, ya, ketepit antara poros senggol ini dengan silinder liner bagian bawah, terjadilah tangan remuk ya, patah remuk, baik lengannya maupun lengan atas maupun lengan bawah. Ini juga perlu diperhatikan, khususnya secara khusus bagi kru yang masih baru naik kapal atau yang sudah lama ya, tindakan ini harus melalui prosedur mengikuti tata cara yang sudah diselesaikan, yang sudah diatur oleh masinis jaga. Ya, ini tadi belum saya perbesar ya. Baik, ya buat khususnya bagi taruna yang masih baru naik, harus perhatikan ini setiap langkah yang saya bahas di YouTube ini. Oke, sekali lagi kami tujukan kepada teman-teman, semangat pagi teman-teman, teman seprofesi maritim di laut, di darat, di kantor dan di diklat manapun, yang sangat kami banggakan. Sesuai
SOLAS, ya, Safety of Life at Sea, dan Standar Training Crew Housekeeping, ya, amandemen 2010. Standar Training Certification Crew Housekeeping untuk amandemen 2010. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin untuk menjelaskan, ya, ini perlu saya geser dulu, ya, semuanya sudah berjalan tapi kurang bersiapa. Iya, jelaskan beberapa bahaya kecelakaan di kapal bagi kru dan taruna-taruni, ya. Sekali lagi kami tujukan kepada teman-teman, ya, anak buah maupun bapak buah harus waspada. Satu yang disebutkan teamwork yang bagus adalah berangkat kerja selamat, selesai pekerjaan dengan baik dan selamat. Saya dengan cepat juga menjelaskan ini, tentu tidak sampai diuraikan panjang lebar, karena setiap bahaya kecelakaan di kapal, ambil kupas bisa sampai berjam-jam ini kalau kita uraikan, karena hampir semuanya pernah terjadi. Ya, ketika kru naik tangga monyet, ya, di kapal, ini kurang menyetir kapal, bisa celaka tergencet keruput. Ini ada di YouTube yang terakhir kami, ya, kaki patah, jatuh ke laut dan mati. Ya. Ini kenapa? Karena timing pada waktu naik kapal dari keruput maupun takbut itu seharusnya timingnya adalah pada ayunan ombak paling atas, upper, di takbut pas di atas, dilihat dengan mata, kira-kira nanti kita lompat di tangga keberapa, ya. Nah, jadi ayunan kedua, ketiga nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, yang penting selamat. Setelah itu begitu takbut naik sudah mendekat tangga, kalau masih posisi ayunan ke bawah jangan naik, tetapi pada posisi ayunan ke atas baru naik, lompat, ya. Dan itu harus yakin. Setelah itu begitu lompat harus kaki segera naik tangga atas yang pertama, sehingga tidak kesundul dengan takbut maupun dengan keruput. Ini berbahaya. Di YouTube channel yang terakhir kami sampaikan video call tentang seorang naik kapal melalui tangga monyet, ya, dari takbut ke tangga monyet dan tergencet kakinya patah, ya. Ada orang bilang masih untung kaki kanannya yang patah, kalau dua-duanya kan dia akan jatuh ke laut. Dan jatuh ke laut, kegencet lagi kapal takbut pada saat belum sempat mundur, dan ini berisiko jatuh ke laut dan mati. Yang kedua adalah dilarang bawa HP, kamera, rokok, korek api di tangan sambil berjalan di atas main deck, khususnya di kapal-kapal tanker, ya. Karena semua kapal tanker itu main deck-nya, deck utamanya adalah hazardous area, area yang berbahaya, ya. Teman-teman bisa melihat ada yang viral di WA, ya, video di WA tentang seorang memeriksa mobil tangki sedang mengisi di pom bensin. Kemudian begitu malam-malam dia melihat permukaan mobil bensin atau apa bahan bakar dengan cara naik tangga tangki itu, kemudian tangki dibuka, selanjutnya dilihat melalui handphone apa yang terjadi, maka flash dari handphone itu menjadi pemantik, menjadi ignition, ya, titik nyala, sehingga terjadilah ledakan dan orang petugas itu terpental mati, ya, di pom bensin. Ini sama juga, pom bensin baru hanya seberapa jumlah gas yang ada di dalamnya. Kalau kapal-kapal tanker sekecil apapun berbahaya. Dan ini diperhatikan buat teman-teman, khususnya taruna-taruni, ya. Kalau naik di kapal tanker, baik orang mesin maupun orang dek, baik nautika maupun teknika, ya, dilarang bawa HP. Jadi semua masuk di tas yang kedap. Ya. Jangankan kamera HP, ya, korek api yang belum nyala pun
nanti ada terbiasa, ada seorang yang terbiasa memegang kamera atau HP ini harus diperingatkan ya sebelum naik atas kapal. Ini sangat berbahaya, bisa meledak. Apalagi kalau di kapal masih ada pekerjaan loading ya atau di charging, terus hatch cover atau tutup tangki terbuka. Ini sangat berbahaya. Jangan sekali-kali kita menjadi korban kecelakaan yang pernah diperingatkan, terutama 15 bahaya kecelakaan yang saya muat di YouTube ini. Ketiga, kru tidak memakai personal protection equipment, tidak memakai PPE, ya akan menuai kecelakaan. Dan kecelakaan ini kalau tidak pakai pakaian kerja, topi, helm kerja, kacamata kerja, ya, kemudian sarung tangan kerja, sepatu kerja, ya tentu kalau terjadi kecelakaan juga tidak mendapatkan asuransi. Saya kira asuransi kerja itu nomor 2 ya. Yang pertama adalah kita selamat, sehingga pakaian kerja ya dilengkapi harus dipakai. Juga apabila pekerjaannya membahayakan di lambung kapal untuk nautika harus pakai safety life jacket ya atau safety work itu harus dipakai. Apapun perangkatan di kapal ada. Pada saat mengelas juga ada 9 protection ya. Ya selain pakai VVA, pakai topi, pakai helm, pakai kacamata las, pakai topeng las, sarung tangan las ya, pelindung alat vital dan sepatu kerja, ya ini semua harus dilengkapi. Usahakan teman-teman semua yang masih baru berangkat menjadi kru kapal dan taruna-taruni supaya poin 3 ini menjadi satu habit ya, menjadi satu karakter, menjadi satu budaya, menjadi satu betul-betul lebih pada kebiasaan, tapi kepatuhan kepada prosedur dan menjadi kebiasaan memakai PPE dan tujuan utamanya selain kita menjaga keselamatan kita, juga keselamatan unit seluruh kru di kapal. Tentu tidak ada yang kepingin seorang pun temannya celaka. Yang keempat, turun dari anak tangga di kamar mesin. Sangat licin, apalagi kalau buru-buru ya. Licin, terpleset, tentu kalau sudah terpleset, belakang kepala akan terbentur berkali-kali. Ya. Gegar otak, dan berikutnya tidak kenal orang, dan seterusnya bisa mati dalam keadaan tidak mengenal keluarga. Ini terjadi terus terang di tetangga sebelah kami ya, sebelah rumah kami, itu terjadi seperti ini. Begitu terbentur orang nggak tahu bahwa taunya dia pingsan di bawah anak tangga. Ini banyak sekali terjadi, terutama orang-orang mesin ya, tangganya licin, diabaikan. Tangga setiap hari harus dibersihkan, baik oleh Pak Mandor, oleh seluruh kru ya, oiler atau wiper yang tugasnya membersihkan kamar mesin. Kalau ada tetesan minyak juga tidak ya, harus kesadaran yang tinggi seorang masinis atau kepala kamar mesin pun chief engineer harus membersihkan tetesan minyak itu. Ya, tetesan itu bisa membawa celaka orang atau anak buah, bahkan bisa dirinya sendiri. Ya, ini betul-betul kejadian dan gegar otak ya. Gegar otak tidak kenal anak istri dan sakit ini berkelanjutan setelah setahun kemudian meninggal. Ini tetangga dekat kami ya. Jadi tidak ecek-ecek, tidak bohong-bohong supaya kru kapal dan taruna-taruni harus siap memperhatikan ke-15 ini. Saya sangat serius ya untuk menjelaskan hal yang menyangkut keselamatan. Karena memang kehidupan kami, saya sendiri di tanker 26 tahun, ya tentu di tanker keselamatan dijunjung tinggi, ya safety first, ya first of safety. Dan setelah itu di darat, tugas saya utama adalah menjaga keselamatan, keamanan semua kapal-kapal yang dicatat. Jadi jangan coba-coba tergebur atau meremehkan tentang keselamatan kerja.
Yang kelima, bila tadi terpleset di kamar mesin ya, yang terbentur berkali-kali tulang, sekarang yang terbentur bukan kepala ya, tapi tulang punggung, tulang ekor. Jadi paling ujung ya, maka bisa menjadi mata buta. Ya, ini juga tidak kendali. Ya, salah satu indera kita yang sangat vital adalah mata ya. Kalau kita tidak bisa melihat dunia yang begitu indah ini, ya waduh kehidupan kita sengsara gitu ya. Ya, mari kita serius tentang pelajaran ini, dicatat ya, bagi taruna-taruni seluruh Indonesia, baik yang dari negeri maupun dari swasta, ya saya himbau untuk mencatat poin 1 sampai 15. Saya uraikan dengan cepat ya. Kalau belum jelas bisa bertanya kepada perwira mesin maupun perwira dek. Oke. Yang keenam, kita bicara keselamatan tidak bisa main-main. Ya tentu kalau teman-teman itu mendengar suara saya agak serius karena terbawa dengan masa-masa di waktu saya kerja. Dan masa-masa di mana saya mendapat tanggung jawab seperti ini. Ya. Bila terpleset di kamar mesin, terbentur besi, tubuh kita dapat terluka. Ya, oh ini sebetulnya hati-hati juga. Namanya terpleset itu banyak sekali akibatnya. Ya. Luka, berdarah, ya bagian apapun dari tubuh kita jangan sampai terluka. Apalagi harus sampai pendarahan dan lain-lain, baik terbentur kepala, terbentur tangan, kaki, badan. Kita tidak sangka karena kamar mesin itu tempatnya sempit dan lantainya semua terbuat dari besi, bukan dari kayu. Dan kemungkinan ada tetesan air ya, itu pun bisa membuat meleset, apalagi tetesan minyak ya, bahan bakar atau oli ya. Serba mungkin satu tetes bisa membuat celaka satu orang dan seterusnya, sangat berbahaya. Bahkan betul-betul seluruh orang mesin khususnya ya, ya tentu orang dek juga ada budaya kebersihan, bersihan lingkungan, ya, environment protection. Jadi kalau ada hal yang yang membuat orang celaka juga dibersihkan. Atau penerangan yang kurang terang, ya, ini juga bisa membuat celaka. Atau menaruh barang-barang berantakan juga bisa membuat celaka. Mari kita budayakan environment kita yang sejuk, yang nyaman, yang aman dan yang selamat. Baik, ketujuh, pada saat periksa poros sengkol, seperti tadi yang di gambar tadi, penggantian poros sengkol, pada poros sengkol ini juga pernah terjadi ya, lengkapnya diesel generator itu paling banyak terjadi apabila pekerjaan dikerubut orang banyak, ya sebetulnya cukup 4 atau 5 orang aja. Dan kemudian ada prosedur pada saat menoren roda gila, ya, memutarkan poros sengkol, itu ada kode ketukan oleh seorang masinis yang bertanggung jawab, ya, terutama masinis 3 waktu putar poros, bila ada putar poros harus diberi kode. Yang mutar poros bukan Anda, bukan masinis, biasanya entah mandor, entah oiler. Nah itu ketukan 1 adalah perhatian. Misal ini ya, mau pakai model lain boleh saja. Ketukan 1 perhatian, ketukan 2 adalah diputar, ya, putar ke atas atau putar ke bawah, putar ke kiri atau putar ke kanan. Ketukan 3, tuk tuk tuk, jadi stop. Ya. Ini pada saat mengambil crankshaft deflection akan selalu melakukan hal ini. Dipahami betul oleh semua kru kamar mesin atau kru bagian mesin. Jadi ketukan 1 tuk, nah perhatian semua ya. Anggotanya ada yang di sebelah kiri mesin diesel itu, ada yang di sebelah kanan ya, tidak kelihatan. Ketukan 2 berarti mutar, ya. Mutar ya. Pada saat mutar kalau ada yang tangannya masuk ke dalam rang engkol, sedang membersihkan pipi engkol, sedang membersihkan liner bagian bawah, dan mungkin juga ada sedang mengambil sesuatu di bagian cutter, ini sangat berbahaya dan sudah terjadi ya buat saya ya.
ketika saya sudah turun dari kapal 2 bulan kemudian, itu kadet kesayangan atau taruna kesayangan, ya melakukan hal yang seperti saya ceritakan ini, dan lengan bagian bawah maupun lengan bagian atas semua kejepit liner, dua-duanya patah remuk, sehingga akhirnya tangan diamputasi dan diturunkan dari kapal. Ini merupakan satu cedera yang sangat berbahaya. Tentu tidak ada seorang taruna satupun yang kepingin kejadian seperti ini. Oleh karena itu ya dengan baik-baik, ya kalau tergencet poros liner bagian bawah dengan poros engkol, ya tentu tulang kita lebih kuat atau lebih lemah terhadap besi ya. Lengan patah remuk ya. Kemudian saya tambahkan lagi amputasi. Ini kurang nih amputasi. Ya, tapi setelah masuk ya, tetap jalan terus. Remuk amputasi ya. Ini sangat berbahaya. Poin 7 ini. Poin 8 ya, baik untuk anak buah, kru baru maupun masinis juga perhatikan. Masinis 3 harus bertanggung jawab penuh terhadap prosedur generator. Yang ke-8 ya, waktu kapal sedang overhaul permesinan, peralatan kerja ya terletak berantakan di mana-mana itu menuai kecelakaan kerja. Apapun kita sedang kerja jangan dibuat berantakan, disusun yang rapi. Baik permesinan komponen yang sudah dibongkar disusun yang rapi ya. Kunci-kunci juga rapi. Jangan biasakan berantakan. Walaupun kita orang mesin pekerjaannya kasar, tetapi prosedurnya sangat halus ya, sangat bernilai. Jadi pompa pekerjaan apa saja mau mengerjakan pompa overhaul juga disiapkan tempat-tempat yang barang-barang yang akan di-overhaul. Apalagi waktu bongkar permesinan ya. Cukup banyak barang yang dibongkar, jangan sampai orang mau lewat saja nggak bisa, kemudian lompat-lompat, ya berikan satu tempat yang khusus dan penerangan yang jelas. Nah, penerangan merupakan satu sarana keselamatan kerja juga keamanan kerja. Nomor 9 ya, menggunakan kunci yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kecelakaan kerja bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Hati-hati kalau kunci pas yang misalnya kunci pas untuk baut 19 ya gunakanlah yang 19. Jangan yang 21 ya. Karena kelonggaran itu bisa meleset ya, bisa membentur kepala sendiri, bisa kena mata, bisa kena hidung, mulut dan seterusnya, muka kita sangat berbahaya karena tenaga kita pada saat kunci itu mengunci atau membuka itu ada sentuhan gerakan penuh dan apalagi kalau benda-benda yang keras ya, yang berkarat atau padat, nah ini sangat berbahaya. Gunakan alat-alat kunci yang tepat. Kunci 17, walaupun untuk baut-baut yang kecil ya, gunakan yang betul-betul sesuai dengan ukurannya. Mari kita lanjut ya, 9. Ya tentu yang kurang lebih dari penjelasan saya, teman-teman bisa bertanya kepada para masinis ya. Ini yang ke-10, bakar boiler tidak mengikuti prosedur kerja. Ini hati-hati, dapat meledak, terbakar, luka bakar, dan seterusnya. Selain prosedur kerja, juga harus teori ya. Teori membakar boiler nomor 1 memang adalah prosedur kerja. Yang kedua, ilmunya harus punya. Perbandingan bahan bakar dengan udara itu ada rumusnya. Ya, 1 kilogram bahan bakar itu membutuhkan udara teoritis kali faktor udara ya. Dalam teori kurang lebih 30 kilogram udara, ini jumlah besar. Tetapi pemantik ya, pemantik kalau motor diesel bahan bakar dengan pengaput, jadi bahan bakarnya dikaputkan. Tetapi kalau boiler tidak, boiler adalah menyembur pakai brander.
sehingga bahan bakar itu terlalu kasar dan tidak sepenuhnya terbakar sempurna. Hati-hati ya. Jadi prosedur ini sering terjadi meledak ya di salah satu taruna semester sekarang ini ya, semester 7 saya sebut aja sudah selesai praktek, tapi pulang praktek mukanya semua putih, luka bakar ya. Jangan dikira bangga ya, kalau menurut kacamata keselamatan setiap kecelakaan terjadi yang bersangkutan dapat dipastikan melawan prosedur atau melanggar prosedur atau menyimpang dari prosedur ya, yang disebut standar operation prosedur ini adalah pengawal untuk keselamatan bagi teman-teman kru kapal maupun taruna-taruni yang tidak mengikuti prosedur apapun ya, yang sudah ditetapkan di kapal maupun di teori ya, standar operating prosedur itu menuai kecelakaan. Hati-hati ya, berangkatnya sehat, pulang harus sehat, karena buat taruna khususnya ini saya buat channel YouTube tahun yang lalu, genap bulan ini genap setahun, ya hadiahnya adalah 15 bahaya kecelakaan di atas kapal, supaya dipahami, baik khususnya untuk taruna-taruni ya yang mau naik kapal dengan tanpa berbekal pengetahuan yang penuh, tanpa berbekal teori maupun praktek yang lengkap, karena pada saat pandemi COVID-19 proses belajar dan mengajar tidak lengkap ya. Perguruan tinggi yang terkenal manapun sama juga, posisinya sama, yang swasta apalagi ya tidak lengkap. Proses belajar dari taruna yang kadang nggak masuk ya, ada yang karena persoalan internetnya, kemudian sinyalnya ya. Demikian juga para dosen tidak semuanya selama 2 tahun ini pernah menjelaskan dengan jelas, kadang ada yang beri tugas, kadang ada diri sendiri, ini ya manusiawi semua. Tentu bagi taruna-taruni yang masa pandemi harus cerdas, bukan pintar ya, hanya pintar saja itu ada di sekolah yang lengkap proses belajar mengajarnya. Kalau nggak lengkap ya belum dikatakan pandai. Kalau cerdas harus sering-sering bertanya ya, terutama hal-hal yang cukup membahayakan. Saya kira ini sudah contohnya juga ada luka terbakar. Ya maaf kata, ini mungkin yang untuk taruna-taruni yang belum menikah, tentunya pacar bisa kabur ini. Kalau begitu pulang kok mukanya agak karuan ya. Kalau untuk yang sudah berkeluarga juga tidak dikehendaki oleh anak istri ya. Jadi poin 10 ini bukunya saya sediakan di koperasi STIP maupun koperasi BP3IP ya, tentang ketel uap 10 kali bab ya, 10 kali bab, 10 kali tatap muka. Turbin uap juga 10 kali, turbin gas 4 kali. Tetapi nggak usah khawatir, Bapak kalau yang tidak bisa membeli bukunya, di channel YouTube ini adalah channel Delta ya. Nanti habis ini saya akan share daftar isi dari semua YouTube. Channel Delta 10 kali pertemuan tentang ketel uap. Jadi ini harus dipahami betul, baik yang sudah pernah di kapal ada ketel uapnya, maupun teman-teman yang belum pernah mengalami atau belum pernah bekerja di kapal yang ada ketel uapnya. Ini daerah paling berbahaya. Ketel uap sendiri diprotek oleh tiap sudut dari ketel itu dipasang wire alat pemadam api ringan ya. Semua ini persatuan peraturan. Bahkan ditambah lagi 1 unit APAR yang gede, yang 45 kilo atau yang 90 kilo. Ini menunjukkan bahwa sewaktu-waktu apabila prosedur kerjanya tidak diikuti dengan benar, maka ketel uap bisa meledak dan berakibat kepada siapapun di sekitar kita ya. Ini sangat serius betul untuk teman-teman menyikapi ini. Yang ke-11 ya, di tempat kerja
dilarang bercanda ya, bercanda di tempat kerja. Ini juga menuai bahaya. Jadi pada saat bekerja seriuslah bekerja, pada saat bercanda ya bercandalah di tempat yang aman ya. Jadi biasakan, ini ada juga seseorang yang kebiasaan bercanda tidak lihat tempat sedang bekerja atau lihat tempat di mana santai dicampur aduk ya. Ini kalau ada pribadi-pribadi yang demikian silakan ditegur ya, ini tempat kerja supaya serius bekerja. Jangan sampai karena bercanda di tempat kerja dapat membahayakan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Karena pada saat bercanda itu konsentrasi kerjaan terabaikan, konsentrasi keselamatan juga terabaikan. Ya, ini kebiasaan yang buruk kalau di tempat kerja. Ya, kalau bernyanyi-nyanyi ringan ya bisa ya, tapi kalau bercanda janganlah ya. Karena di kapal ini bukan untuk bercanda. Bercanda di tempat recreation room, di tempat santai boleh ya, di tempat kerja apapun, baik di bagian dek maupun bagian mesin, tidak diizinkan, tidak dibenarkan kebiasaan bercanda di tempat kerja. Yang ke-12, berdiri di bawah kren yang sedang mengangkat benda kerja. Bila benda tersebut jatuh, maka kepala atau badan dapat kejatuhan benda berat ini. Walaupun sudah memakai helm, itu kalau kejatuhan besi, helm itu hanya protection untuk yang ringan-ringan saja. Kalau kejatuhan palu 10 kilo ya pecah itu helmnya. Dan ini pernah kejadian di tempat-tempat jokiat, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi pada waktu kren berjalan itu hindarilah berjalan di bawah kren itu, karena tubuh kita tergencet. Ada salah satu perusahaan minyak yang terkenal di dunia, ya boleh dikata 5 besar, juga pernah mengalami hal demikian. Saya nggak sebut namanya, di kode etik. Ya, pada saat kren mengangkat barang dari krubot ke ke kapal, ke offshore, maka benda itu lepas jatuh menimpa orang tergentet, mati ya. Ya tergentet kalau satu kota beratnya 100 kilo ya, apalagi 200 kilo, apalagi 1 ton ya. Bapak, teman-teman semua bisa pahami, cylinder head di salah satu mesin yang horsepower-nya 11.000 horsepower itu cylinder head-nya beratnya bisa mencapai 2 ton. Jadi hati-hati banget ya. Untuk generator saja itu bisa sekitar 200 kilo beratnya cylinder head, karena itu betul-betul baja murni yang menahan tekanan dan panas yang tinggi. Ya, cylinder head ini berat sekali. Tentu hati-hati, jangan biasakan. Dan teman-teman, bagi kepala kerja, bagi officernya, kalau ada orang lain pun lewat juga harus diwaspadai, sehingga pada waktu memberi aba-aba kren naik atau turun itu dilihat sekitarnya, dan sebagai perwira yang sedang menjadi kepala kerja harus bertanggung jawab ya. Jadi kalau ada yang lewat ya stop dulu atau bagaimana, atau diperingatkan. Jangan segan-segan walaupun yang lewat komandan kita, entah itu kapten, KKM atau Merin 1 juga perlu diperingatkan. Karena ada juga yang tidak tahu orang sedang kerja, kerennya sudah di atas barang-barangnya. Sangat berbahaya. Secara khusus bagi kru-kru semua yang tidak biasa di tempat kerja ya, yang baru maupun ya khususnya buat anak adik-adik kita ini, para taruna-taruni. Saya sangat prihatin betul di 2 tahun musim pandemi ini ya, supaya di antara generasi muda ini betul-betul merubah kewaspadaan, meningkatkan keselamatan ya dan seterusnya. Yang ke-13, 13 menggulung seling ya, sorry ini selingnya mestinya biasa, seling kawat atau wire rope dari bom kren yang sedang bekerja. Kemudian
bisa juga orang terbelit dengan wire rope tersebut. Bisa juga yang kejadian di perusahaan kami dulu, ada seorang jurumudi ya, begitu wire rope-nya digulung di main deck, kemudian bomnya itu jatuh, entah kenapa jatuh dan gulungan itu, gulungan wire rope-nya itu ketarik dan entah bagaimana itu seorang ada di tengah-tengah gulungan itu dan dia kejepit sampai perutnya putus ya, ya hampir putus, tinggal segenggam aja dan mati seketika di tempat itu. Ya tentu kalau sampai tingkat kematian itu sangat berbahaya, ya. Jadi kalau memang tahu betul ya lompat itu. Lompat yang putus kakinya, tapi kalau, sudah terkesima ya, biasanya kalau apa, kecelakaan-kecelakaan itu sang korban itu terkesima, terkaget, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya ini berbahaya buat teman-teman ya, semua. Ini mestinya saya tambah lagi, apa, bisa mati ya. Kata-kata ini saya sampaikan kepada teman-teman semua, risiko yang terjadi di atas kapal, ada 15 topik ini, kalau ada kerjaan apa, kecelakaan-kecelakaan yang lain bisa terjadi, bukan hanya 15, banyak sekali ya. Dan diharapkan kewaspadaan, saya membuat buku yang namanya Budaya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Kapal ya, pelayanan kru kapal dan penumpang. Ini penting sekali, maka dari itu yang terbeban bagi saya publikasi tentang regulasi-regulasi dari IMO maupun dari perusahaan. Ya tentu tidak diharapkan terjadi kecelakaan. Kalau secara umum itu sudah di budaya keselamatan keamanan diajarkan juga di Taruna semester 4. Pada saat ini saya mengajar itu budaya keselamatan keamanan dan pelayanan. Tetapi untuk ATT 1 disebut tanggung jawab KKM tentang keselamatan dan keamanan dan pelayanan kru kapal serta penumpang ya. Jadi dengan mata pelajaran yang sama, dengan teori yang sama, tentu bobot tanggung jawabnya berbeda. Teman-teman dipahami betul, tidak terlepas dari nakoda sampai pelayan, ya dari kapten sampai pelayan, maksudnya seluruh ya, seluruh pekerja atau pelaut atau kru kapal yang di kapal tentang keselamatan tidak dibeda-bedakan, ya, tidak dibeda-bedakan teorinya maupun sanksinya. Tetapi yang membedakan adalah tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawabnya sesuai susunan organisasi yang di kapal. Ya jelas, bagi teman-teman yang belum jelas, bisa bertanya kepada KKM atau Nakoda atau Malim 1 atau kepada semua perwira, juga perwira pun harus menjelaskan dengan baik, karena ini menggugah ya bagi semua jabatan-jabatan yang ada di atas kapal. Yang ke-14, pada saat olah gerak di buritan, ramai orang ya, jangan mendekati orang yang sedang bekerja memegang tali tros, karena Anda bukan pekerjanya ya, apalagi orang mesin yang tidak tahu cara tali temali dan tros bergerak kemana, arahnya kemana. Bila putus tali akan menyabet, menghantam orang-orang di sekitarnya, dan pukulannya bisa mengakibatkan kematian atau luka parah. Tali yang putus, itu putusannya bisa seperti ular. Dia akan mencari walaupun sembunyi di balik boulder pun malah kena. Sebab ketika dia menyentuh besi, dia akan memutar. Jadi ini kisah nyata ya, banyak sekali terjadi kecelakaan pada saat olah gerak. Tali mengakibatkan di perusahaan kami juga ada, karena bukan putus, kaki ada di boulder ya. Di boulder ketika terjadi sentaan dari tali itu menghantam kaki dan sepatu. Walaupun pakai sepatu kerja hancur, dan hancurnya remuk bukan patah ya. Patahnya ya patah tapi remuk ya.
Jadi nggak bisa diperbaiki lagi di tempat yang jauh dari kota besar, akhirnya sampai di kota besar diputuskan diamputasi. Ini terjadi juga padahal dia seorang mandor ya, mandor dek ya atau serang. Bagaimana seorang yang sudah menjadi tokoh kepala kerja bagian dek bisa kecelakaan seperti itu. Pasti seorang direktur atau bos kita tanya, "Kenapa ini?" Dia akan bertanya, "Bagaimana prosedurnya kok bisa kaki nempel di boulder dan dihantam oleh tali ya?" Tali ini kekuatannya sangat luar biasa, yaitu sebesar massa atau beratnya kapal itu. Jadi apapun talinya kecil atau besar sangat berbahaya. Yang ke-15 ya, ke-15 pada saat olah gerak di haluan sama dengan yang 14, orang yang mendekati tali tros atau yang sedang melamun. Ya, ini saya kupas baru dalam minggu ini, atau yang melamun dan melamun itu bermacam-macam yang dipikirkan. Jadi untuk seluruh kesempatan yang dari nomor 1 sampai 15 ini, jangan melamun ya, ini mestinya warna merah, karena melamun, menyabet, konsentrasi pada kerjaan ya, orang-orang di sekitarnya, ini juga tugasnya kepala kerja untuk menyikapi jangan sampai anak buah kita ini melamun ya, di tempat kerja atau sedang bekerja. Kematian atau luka parah akan menunggu. Kira-kira demikian yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya adalah gambar-gambar yang bisa dilihat secara cepat kami tampilkan. Ini para taruna yang bekerja di workshop. Ya tentu semangatnya yang tinggi dan harus dijaga ya. Tidak cukup pintar, pandai, dan semangat. Harus cerdas ya. Di bagian mana yang berbahaya ya. Dan ini kalau banyak orang begini di salah satu pekerjaan ini berbahaya. Jadi saya sampaikan ya jangan terlalu semua ngerubung, kasih jarak yang tidak bekerja ya 1 meter dari tempat kerja. Yang bekerja 2 orang cukup atau 1 orang, yang lain bergantian. Ya saya komentari ini supaya kalau ini hanya beri contoh saja, tetapi sebenarnya kalau betul-betul bekerja di satu mesin bubut, itu hanya 1-2 orang yang dekat dengan mesin. Yang lain jarak 1 meter dari mesin ini, paling tidak. Pekerjaan ini sudah kami lakukan, ya Pak Yusak melakukan ini sejak dari SD negeri. Dari umur 13 sudah bekerja mengerjakan dengan mesin bubut. STN, STM juga ya, SLTA-nya di STM juga, itu sudah mainan hari-hari. Tetapi tetap yang namanya kewaspadaan juga harus terus-menerus hati-hati. Ya, kabar-kabar mata pelajaran tatap muka baru dijalankan 3-4 kali. Tentu para taruna pandemi harus betul-betul cerdas ya. Kepandaian kalian bisa belajar melalui buku, tapi kecerdasan tidak. Jadi semua harus dikait dengan para pengajar yang positif. Ya, kami bangga disiplin belajar dan praktek ini tidak bisa lepas dari masa depan kalian ya. Para taruna sudah memakai seragam doreng ini saya ada lawan, tidak ada perasaan takut, tapi harus cerdas. Sekali lagi saya katakan taruna-taruna ya, anak didik saya maupun di seluruh Indonesia, negeri maupun swasta tidak ada bedanya. Musim pandemi ini menyamakan persepsi yang sama bahwa generasi penerus yang menjadi taruna ya masih mempunyai posisi yang sama, kekurangan proses belajar dan mengajar tidak lengkap. Jadi harus cerdas. Ya Pak Yusak tawarkan YouTube channel membawa pelajaran teori juga diuraikan oleh Pak Yusak tentang bagaimana risiko-risiko yang harus kita hadapi. Ya, ini mendapat seragam begini tidak mudah. Tidak hanya sekedar pakai seragam, tapi kalian anak muda, putra bangsa yang gagah, yang membanggakan dan menjadi kader-kader generasi penerus harus sungguh-sungguh
serius menyikapi seragam yang sudah diberikan oleh diklat masing-masing di seluruh Indonesia. Ya. Yang terakhir ini pekerjaan generasi sekarang bisa dengan simulator, ya. Dengan simulator kalian bisa belajar bagaimana proses kerja permesinan di kapal-kapal seluruh dunia. Ya, dan simulator ini simulator modern yang saya gambar yang pasti di layarnya tidak termuat, ya. Semua komponen yang ada di simulator ada di komputer ini, bahkan troubleshooting-nya juga ada. Ya, baik mesin induk, generator, boiler, kompresor, pompa, ada semua. Ini simulator yang tercanggih, ya berbahagialah buat para taruna yang mendapat kesempatan di sekolah yang baik, ya, sekolah yang lengkap, yang terlengkap bahkan boleh dikatakan terlengkap di Indonesia dan menjadi kebanggaan Indonesia, termasuk aset-aset Anda semua menjadi kebanggaan kami semua. Ini bukan basa-basi, tapi harus dipertanggungjawabkan dengan kecerdasan. Kepandaian mungkin sama dengan yang lain-lain, tapi kecerdasan menjaga semua masa depan Anda. Ini selintas informasi, ya, saya Pak Yusak adalah mempunyai 3 alma mater, baik dari Akpel nih Semarang waktu D3-nya, juga FTIP Jakarta, ya. Dulu masih AIP, masih cikal bakalnya STIP yang namanya Strata B, angkatan ketiga, tahun 86, 87 lulus. Ya, mungkin ada teman-teman dari Strata B bisa kilas balik, ya. Tahun itu ada 93 pasis Strata B, AIP, angkatan ketiga, dan dari dek dan maupun mesin itu jumlahnya cukup banyak. Dan yang ketiga tahun 97 mengambil kelas 1 AMKC, ahli mesin kapal C. Ya juga ketiga-tiganya saya sangat bersyukur mendapat penghargaan dari perusahaan Pertamina Perkapalan dengan beasiswa. Jadi inilah menjadi timbal balik saya untuk mengabdi kepada profesi, dan mudah-mudahan semuanya sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, oleh diklat, yang terlebih penting yang diharapkan oleh keluarga. Sejenak kita mikir, karena terlalu cepat, ya, saya sampaikan ini ada salah satu video yang sangat penting, salah satu video yang terpenting juga, salah satu video yang bicara tentang 15 problematika keselamatan kerja. Ya, tentu saya ambil yang poin-poin penting, masih ada keselamatan kerja yang lain. Saya kira itu saja buat teman-teman semua. Terima kasih. Dan akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam keadaan sehat di channelnya Pak Yusak.